Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini dengan NIM 12 11 25 12 03. Saya berasal dari jurusan Magister Manajemen dari Universitas YPKP Sanggabuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas seminar manajemen dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Farida Yuliati SEMM. Topik yang akan saya bawakan pada presentasi seminar manajemen kali ini yaitu mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di sekolah dasar negeri. Untuk latar belakang saya sendiri, yaitu saya merupakan seorang guru di sekolah dasar negeri di salah satu kabupaten Bandung. Untuk pendahuluannya, pendidikan dasar merupakan sebuah fondasi pembentuk karakter dan kompetensi siswa. Peran kepala sekolah sangatlah krusial, bukan hanya sebagai manajer administrasi, tetapi juga sebagai pemimpin yang memengaruhi semangat kerja guru. Di sekolah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga memotivasi sumber daya manusia utamanya, yaitu seorang guru tersebut. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat memengaruhi dinamika kerja, produktivitas, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Untuk konsep dasar dibagi menjadi 5. Konsep dasar gaya kepemimpinan kepala sekolah dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain transformasional, transaksional, demokratis atau partisipatif, otoriter, dan laissez-faire. Yang dimaksud dengan transformasional yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga menjadi agen perubahan. Nah, kepemimpinan transformasional ini menekankan pada kemampuan kepala sekolah untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan guru serta siswa dalam melampaui kepentingan pribadi demi tujuan bersama. Selanjutnya, untuk konsep dasar gaya kepemimpinan kepala sekolah transaksional, yaitu dalam gaya kepemimpinan kepala sekolah transaksional ini berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Transaksional ini menekankan visi dan inspirasi. Kepemimpinan transaksional lebih menekankan pada struktur, prosedur, dan juga imbalan. Kepala sekolah bertindak sebagai manajer yang memastikan semua warga sekolah menjalankan tugas sesuai aturan. Lalu yang ketiga, konsep dasar gaya kepemimpinan kepala sekolah demokratis atau partisipatif. Gaya ini berakar pada prinsip demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ikut serta dalam proses, dan merasa dihargai. Dalam konteks sekolah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin yang membangun iklim partisipatif. Adapun unsur pokok yang harus diperhatikan dalam gaya kepemimpinan kepala sekolah demokratis ini, yaitu partisipasi aktif dari guru, staf, siswa, bahkan orang tua dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Yang kedua yaitu musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui diskusi bersama, bukan secara sepihak. Yang ketiga ada transparansi. Kepala sekolah terbuka dalam menyampaikan informasi, kebijakan, dan rencana kerja yang dilakukan di sekolah guna membangun dan mengembangkan sekolah menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk konsep dasar gaya kepemimpinan kepala sekolah yang keempat yaitu ada otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ini yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah model kepemimpinan yang menekankan kontrol penuh, keputusan sepihak, dan disiplin yang ketat.
Kepala sekolah menjadi pusat otoritas, sementara guru dan staf lebih berperan sebagai pelaksana tanpa banyak ruang untuk partisipasi. Tujuan dari gaya kepemimpinan otoriter ini itu menjaga keteraturan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Dalam konteks pendidikan ini, gaya laissez-faire ini cocok diterapkan bila guru sudah memiliki kompetensi tinggi, profesional, dan mampu bekerja mandiri. Namun, bila guru masih membutuhkan arahan, gaya ini bisa menimbulkan kebingungan dan menurunkan efektivitas sekolah. Dalam praktiknya, kepala sekolah sering mengombinasikan gaya laissez-faire dengan gaya demokratis atau transformasional agar tetap ada arah, strategis sekaligus ruang untuk kreativitas. Studi oleh Hellinger dan Wang pada tahun 2021 menemukan bahwa guru dengan motivasi tinggi memiliki kinerja yang baik dengan peningkatan produktivitas hingga 30%. Adapun hubungan kepemimpinan dan motivasi. Kepemimpinan demokratis dan transformasional dapat meningkatkan motivasi guru. Lalu untuk kepemimpinan otoriter dapat menurunkan motivasi kerja guru karena guru merasa tidak dipercaya. Lalu gaya kepemimpinan transaksional itu efektif untuk kedisiplinan, namun kurang mendorong kreativitas guru. Dampak nyata di sekolah. Dampak nyata di sekolah itu guru termotivasi. Yang dimaksud dengan termotivasi yaitu guru hadir tepat waktu dan konsisten, antusias dalam mengajar, dan mengembangkan metode kreatif. Kemudian, menjaga teladan bagi siswa. Yang dimaksud dengan hadir tepat waktu dan konsisten ini, seperti guru datang ke sekolah tepat waktu. Jika sekolah tersebut memiliki aturan jam masuknya jam 6.30, maka guru dan staf tersebut akan datang sebelum jam 6.30 tersebut dan secara konsisten dilakukan. Adapun dampak nyata di sekolah jika gaya kepemimpinan kepala sekolah tersebut tidak tepat, itu guru kurang termotivasi. Guru kurang termotivasi, seperti mengajar seadanya. Yang dimaksud mengajar seadanya yaitu hanya mengajar tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan siswa tersebut mengerti atau memahami materi yang diajarkan atau tidak. Lalu, kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Maksudnya yaitu jika ada kegiatan di sekolah, guru tersebut tidak mengikuti acara tersebut karena kurang termotivasi tersebut. Lalu, dampak nyatanya di sekolah itu tidak bersemangat menghadapi tantangan kelas. Contohnya seperti jika di dalam kelas tersebut ada masalah antara siswa dengan siswa, guru yang kurang termotivasi ini seperti merasa tidak bersemangat atau tidak memusyawarahkan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut antara siswa dan siswa tersebut. Lalu ada strategi kepala sekolah. Strategi kepala sekolah yang tepat yaitu memberikan apresiasi atas kerja guru, membangun komunikasi terbuka dan partisipatif, menjaga teladan kedisiplinan dan integritas, menciptakan lingkungan kerja kondusif, dan juga mendorong pengembangan profesional guru. Yang dimaksud dengan mendorong pengembangan profesional guru yaitu kepala sekolah mengadakan suatu pelatihan pada guru-guru supaya keterampilan dan juga pemahaman guru tersebut lebih luas lagi dan juga lebih terampil lagi.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.